Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Fadila Tunisa dari kelompok 2 BKI 3D. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan berbicara. Tahapan berbicara anak secara umum. Yang pertama, tahap pralinguistik. Tahapan ini berlangsung pada fase bayi. Bayi berusaha berkomunikasi dengan orang sekitarnya dengan cara menunjukkan ekspresi tertentu, seperti menangis, menjerit, dan tertawa. Ekspresi tersebut merupakan bentuk komunikasi bayi dalam menyampaikan perasaannya, mulai dari senang, nyaman, sedih, dan takut. Pada tahap pralinguistik bisa juga untuk menyampaikan keinginannya, misalnya ingin makan, ingin minum, ingin tidur, dan lain sebagainya. Selain itu, bisa juga untuk menyampaikan perasaan tidak nyaman, seperti ketika mereka mengompol ataupun kesakitan, mereka akan merasa ketidaknyamanan. Kemampuan ini akan meningkat menjadi komunikasi ke arah verbal, yaitu mengoceh, meski kata-kata yang diucapkan masih belum jelas. Selanjutnya, tahap linguistik. Tahapan ini dimulai pada usia sekitar 14-60 bulan, di mana otak anak berada dalam kondisi terbaik untuk mengasah kemampuan berbahasa dan berbicara. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Pada tahapan ini pula, anak sudah dapat merangkai kata dalam satu kalimat dan menyampaikan komunikasinya seperti orang dewasa. Selanjutnya, perkembangan berbicara anak berdasarkan usia. Yang pertama, usia 0-12 bulan. Pada usia ini, bayi berada dalam tahap pralinguistik. Pada usia ini akan lebih banyak menunjukkan komunikasi dalam bentuk ekspresi. Bayi juga sudah mampu merespon suara, melakukan babbling atau mengoceh, memahami perintah verbal, serta menunjuk arah. Jika sudah mulai memasuki usia 10 bulan, bayi sudah mulai mengucapkan kata-kata sederhana seperti menyebut orang terdekatnya. Contohnya, mama atau papa. Yang kedua, usia 1-3 tahun. Pada usia ini, perkembangan berbicara anak semakin meningkat. Jika pada tahun pertama anak sudah mulai memahami instruksi dan mengucapkan satu kata, maka pada tahun kedua dan ketiga anak sudah mulai mengenal dan belajar mengucapkan kata-kata sederhana, meskipun pengucapannya belum jelas. Contohnya, ndak mau atau tidak mau, kan uwe atau makan uwe, dan lain sebagainya. Yang ketiga, usia 3-5 tahun. Pada usia ini, perkembangan bahasa dan berbicara anak sudah sangat kompleks. Anak sudah mampu mengenal kata kerja dan kata ganti, seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain. Ia juga sudah dapat menyampaikan keinginannya secara jelas dalam bentuk kalimat, seperti aku ingin main, aku ingin makan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, pada usia ini anak juga sudah bisa memberikan pertanyaan karena rasa ingin tahu yang tinggi, protes, penolakan, ataupun menyampaikan perasaan. Selanjutnya ada faktor perkembangan bahasa. Yang pertama, perubahan kultural dan konteks sosiokultural bahasa. Kekuatan sosial membuat manusia lebih mengembangkan cara berkomunikasi, dan konteks sosiokultural terus memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa. Seorang psikolog bernama Jerome Bruner menekankan bahwa peran orang tua sangat penting untuk mengembangkan komunikasi anak, agar anak mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, dukungan sosial untuk perkembangan bahasa. Menurut Trevor Harley, dalam bukunya yang berjudul Talking the Talk, dukungan sosial untuk perkembangan bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, Mothers atau Baby Talk, yaitu cara seorang ibu berkomunikasi dengan bayi menggunakan kata-kata dan kalimat sederhana. Yang kedua, Recasting, yaitu pengucapan kata atau kalimat menggunakan cara yang berbeda. Yang ketiga, Echoing,
yaitu mengulangi apa yang dikatakan anak, terutama jika kata-katanya belum benar. Dan yang keempat, expanding, yaitu menyatakan kembali apa yang telah anak katakan dengan menggunakan bahasa yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.